لنا وأهلنا وقرابة لنا في ديننا آمين ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mengambil berkah, ya. Kita berbagi-bagi menyambut rezeki, berbagi-bagi menyambut berkah, berbagi-bagi menyambut atau belajar, berbagi-bagi bekerja, ya, berbagi-bagi melakukan aktivitas itu semuanya. Itu kita sudah pahami, ya, bahwa siapa saja yang berbagi-bagi sungguh-sungguh, ya, bangun pagi dia berusaha menuntut ilmu, berbagi-bagi berusaha, ya, bekerja, ya, berbagi-bagi berusaha berkasab, insya Allah berkah, ya, mesti berkah. Kenapa? Karena baginda Nabi sudah mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah pada umatku di waktu pagi-pagi mereka, ya. Maka siapa yang bersungguh-sungguh ini belajar di waktu pagi, bekerja di waktu pagi, ya, beramal di waktu pagi, keberkahannya akan berbeda, ya, keberkahannya akan berbeda. Kemudian Imam An-Nawawi juga menjelaskan al-itharu, ya, al-itharu makruhun fil qurab, mendahulukan al-ithar, ya, al-itharu fil qurab, al-itharu fil qurabi. Ma makna fil qurabi fil ibadah? Mendahulukan orang lain di dalam bab ibadah makruh hukumnya, ya. Maka tidak layak lagi antum sebagai santri, seorang pelajar, tidak layak lagi senggol-senggolan temannya, isi sop kotak, tidak layak, ya. Itu sudah bukan sifat santri. Dia sifatnya orang yang tidak terpelajar, ya. Mendahulukan orang lain di dalam ibadah makruh, kila haram, dikatakan haram kalau kita nggak kebagian ibadahnya. Contohnya seperti apa? Kemarin saya contohkan, ya, punya air satu gayung, ya. Di waktu kita belum punya untuk kok dikasih orang lain, padahal tidak ada air. Sementara kita tidak kebagian wudu, di mana haram. Kita gunakan air itu untuk diri kita. Itu di dalam bab ibadah, ya. Tapi awal wajibnya, lumrahnya ulama mengatakan makruh, ya. Jadi jangan dalam bab ilmu juga ngaji di depan, jangan singgungan temannya, maju, makruh, maju ke depan, antum maju, ya. Kenapa? Karena itu adalah bab ibadah, bab yang dianjurkan untuk kita ambil, untuk kita dahului, ya, untuk kita dahului, ya. Maka jangan sampai kita terledor, salah paham, salah kaprah. Karena ada ustaz, maju. Tafadhol, isi stop pertama, tawadhu, tidak ada makruh hukumnya. Kenapa? Bab ibadah. Kecuali bab nanti hududun nafs artinya apa? Bagian diri, bagian kepentingan pribadi. Contoh misalkan kita desakan, kita antri, ya, menunggu lauk, hadirnya lauk, pembagian lauk, pembagian nasi. Kalau dianggap hududun nafs, ya, kepentingan pribadi individu, nah, dianjurkanlah kita mendahulukan orang lain. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah kaprah. Karena kita sampai sekarang, khusus thalib juga, santri banyak yang salah kaprah. Tawadhu,
Dulu Ustaz sudah jelaskan. Penduduk ahli Madinah itu orang-orang kaya, orang saudagar, bangsawan, banyak dari mereka. Ketika datang, ya ahli muhajirin, ya orang-orang yang hijrah dari Mekah, yang saat itu nggak punya keluarga, nggak punya harta. Berangkat ikut Nabi, dia nggak bawa harta, nggak bawa pakaian, nggak bawa tempat, nggak bawa istri. Dikasihlah sama Madinah, dikasih harta. Bahkan sebagian mereka istrinya dikasih. Kenapa? Kita dibutuhin nafas, mendahulukan orang lain di dalam bab kepentingan pribadi, dianjurkan. Tapi beda halnya dengan bab apa ibadah yang sampai salah kafarah. Waqala al-mu'allif wa mimma yajibu alaihi nuwasif wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkadu al-wasiyatu bih wa yata'akkadu al-wasiyatu bih. Suatu hal yang wajib, ya, suatu hal yang wajib, ya, bagi seorang guru. Wa mimma yajibu alaihi, suatu hal yang wajib bagi seorang guru. Wa yata'akkadu al-wasiyatu bih, ya, dan harus berwasiat dengan perkara tersebut, ya, dan harus berwasiat dengan perkara tersebut. Ini Imam An-Nawawi menyinggung lagi sikap keadaan seorang guru, al-murid wal mursyid. Al-murid dia seorang murid, seorang pelajar, seorang talib, tapi al-mursyid seorang guru. Apa yang wajib bagi seorang guru? Dia harus berwasiat Allah yahsuda ahadan min rifqati. Allah yahsuda ahadan min rifqati. Apa wasiatnya? Dia harus berwasiat terhadap semua santrinya, terhadap semua siswanya beserta dirinya untuk tidak hasud. Tidak hasud terhadap orang lain. Tidak hasud min rifqatihi karena sikap lemah lembutnya. Enggak boleh kita punya sifat hasud terhadap orang lain karena sifat rifqah, lemah lembutnya. Oh, dia bisa seperti itu. Tak iri. Ma'ana al-hasud? Apa definisi dari hasud? Ya. Untuk ya, sudah tidak hilang. Al-hasud huwa tamanniyal mar'u zawalan ni'am 'ala al-ghair. Tamanniyal mar'u zawalan ni'am 'ala al-ghair. Ya, hasud ialah berharapnya seseorang akan sirnanya sebuah kenikmatan yang ada pada seorang lain. Ya, berharapnya seseorang akan sirnanya sebuah kenikmatan yang ada pada orang lain. Itu hasud. Ya, itu hasud. Di dalam hadis dikatakan la hasad illa bisnain, tidak ada hasud kecuali di dalam dua golongan. Rajulun atahu Allahul Qur'an fa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ini yang pertama, tidak ada hasud kecuali bagi dua golongan. Mana hasud di sini? Apakah boleh kita hasud terhadap dua golongan ini? Mana hasud? Yang dimaksudkan dengan hasud di sini apa kata Nabi? Al-ghibah. Bukan hasud kita mengharapkan kenikmatan tersebut, ya, kenikmatan tersebut hilang pada orang lain atau orang lain itu tertimpa musibah. Tidak. La hasad illa bisnain, tidak ada hasud kecuali di dua golongan. Rajulun atahu Al-Qur'an, seorang yang Allah karuniakan Al-Qur'an, dia bisa membaca siang hari malam hari, bisa mengajarkan. Layak kita hasud. Tapi hasud, pertanyaannya hasud apa? Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan. Ada seseorang yang Allah karuniai dia kekayaan harta. Lalu dia fayunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu dia menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah. Layak kita hasud. Lagi-lagi hasud apa? Al-ghibtah. Ghibtah itu beda dengan hasud yang sesungguhnya. Ghibtah kita sebatas iri, cemburu, ya.
Mana ghibta? Cemburu. Al-ghibta cemburu. Al-hasud, kita cemburu juga mengharap kenikmatan itu musnah atau dia dapat musibah, itu hasud. Kalau ghibta tadi sudah kita cemburu aja. Kok bisa orang seperti itu? Kok bisa, sehingga kita tertarik meneladani, tertarik mengikuti, itu ghibta. Makna hadis la hasad ila isnain, makna ghibta. Jadi kalau kita mau cemburu, cemburulah. Kalau orang kita harus berbuat hasud, cobalah. Hasud itu cemburu terhadap kedua golongan ini. Dia yang digunakan Al-Quran, ya, hafiz Quran, mengajar Al-Quran, mungkin mengajarkan tafsirnya, mengajarkan sunnahnya, lain kita hasud. Hasud lagi cemburu aja, nggak boleh sampai musibah, tabrakan. Apa? Ya, pesannya seorang guru seperti itu, nggak boleh hasud terhadap orang lain. Wama dunia kadalik, meskipun tentang urusan dunia, tidak boleh sekalipun urusan dunia. Nara jiwa, misalkan lihat tetangga, kasir minas sayyara, kasir minal buyut, ya, mertafi, dia punya banyak mobil, rumah yang mewah, ya, bisnisnya di mana-mana. Tidak boleh kita bisa ya orang seperti itu. Ya udah, semoga musnah hartanya, sirna hartanya, terkena musibah dia, sehingga hartanya bisa pindah pada saya. Tidak boleh seperti itu. Al-mushkilah limada yasdur al-hasud. Kenapa seseorang bisa muncul sifat hasud? Karena dia tidak memahami hakikatan al-kullu apa. Hakikatnya semuanya itu adalah apa maknanya bukan dunia. Ya, yang orang miskin belum tentu dia pencederaan, sebuah terperosok, terbelakang, belum tentu. Ya, melihat tetangga kita kaya, belum tentu juga dia khair, baik di sisi Allah. Dia juga jadi tetangga kita, tetangga saya, tetangga itu di rumah pemulung, belum tentu. Walkullu apa? Semuanya harus dipahami, harus dipandang, ya. Dengan kacamata anugerah semuanya. Enggak boleh kita menghukumi si fulan sudah kaya, sering berinfak tiap hari, ya, 10 juta tiap hari, bahkan 100 juta. Belum tentu juga si miskin, ya, tiap hari memulung pekerjaannya, ya. Jangan pandang remeh ya memulung sampah dijual 10.000 sehari. Belum tentu itu buruk, ya. Lana dari syarah. Karena semuanya adalah apa, ya, apa maknanya karunia. Dan walisan la yajuz, manusia juga tidak boleh, ya, menantang terhadap apa pemberian Tuhan itu. Wa innama huwa yajuzu yashkuru wa yasbir, dia harus cuma bisa bersyukur dan sabar. Ya, kalau dikasih kaya nanti alhamdulillah kita syukur, ya, kita loyal dengan harta kita terhadap orang-orang yang mampu, kita bersyukur. Kalau dikasih miskin apa senjatanya? Nasbir, sabar. Belum tentu. Wa haqiqah mu'dhamu ahlul jannah minal masakin al-fuqara wal masakin. Hakikatnya nanti rata-rata penduduk surga, ya, penduduk negeri surga itu dari golongan miskin, golongan fuqara masakin. Dari mana kita menjadi orang-orang kaya? Nadir, ya, di mana? Karena tadi hakikatnya
ya, dengan apa yang bukan tujuannya. Wadunya wasilah apa? Yang namanya dunia sebatas wasilah, laisa maqasid, laisa maksud, kan maksud. Antum kalau ya Ustaz suruh hafal Quran. Kalau kamu hafal Quran dalam jangka 1 bulan 30 juz, ya. Antum mondok di Tahfiz Gaza. Ta'ahad fi ma'ad Gaza. Ya. Lakin al-maksud hifdzul Quran, tapi tujuannya adalah hafal Quran. Mana di sini wasilah? Mana di sini maksud? Apakah Ustaz harus menuntut kamu kalau tidak mondok di Tahfiz Gaza tidak hafal Quran? Tidak. Apa? Tentunya kalau antum mondok di pondok yang lain barangkali bisa. Hanya satu, antum lihat maksudnya apa, tujuan antum ke situ hafal Quran itu sudah. Maksud saya guna nata'allam. Maksud saya memperoleh hafal Quran. Enggak peduli saya mondok di mana. Kata kita dunia. Seperti itu juga dunia. Hakikatnya ya, dunia wasilah. Jadi dunia itu hanya sebatas wasilah. Wasilah artinya apa? Sarana. Ya kita nyembah Tuhan bisa nggak kalau nggak pakai baju? Kalau nggak pakai sarung, nggak pakai celana, nggak tutup aurat, dan seterusnya. Ya, wajib alaina di dunia kama yajib alaina al-akhir. Ya wajib, dua-duanya wajib. Tapi jangan sampai kita jadikan tadi wasilah maqasid. Jangan sampai jadikan sarana tersebut menjadi tujuan supaya tidak tersesat. Ya, jangan sampai. Kapan sampainya kita kalau hanya terus mengejar dunia? Kapan sampainya kita berjalan ya sesuai dengan apa yang kita tuju? Kalau kita di tengah jalan belok-belok kemana-mana, tidak akan sampai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ad-dunya, beliau itu memandang dunia ya ka ibni sabil ya. Ibni sabil istadalla biha, di mana seorang yang bepergian itu melihat sebuah pepohonan, melihat sebuah naungan ya berteduh di sana, berteduh di sana. Setelah berteduh, yastamir as-safar. Nabi mengatakan orang tersebut melanjutkan perjalanan. Artinya apa? Tidak boleh terlena. Tidak boleh menetap saya harus mengejar sampai menghasilkan apa yang saya maksud. Tidak seperti itu. Sederhana. Yang penting kita ada yang mau dimakan, ya. Ada yang mau dikasih istri, ada yang mau dikasih keluarga, anak. Selesai. Gak perlu bicara di luar batas. Omong insan yasduru minhul hasud. Rata-rata manusia yang muncul darinya sifat hasud, hakat pada orang lain karena seperti itu. Menilai pemberian Tuhan itu adalah sebuah malapetaka, ya, malapetaka pada dirinya. Padahal tidak, itu semua anugerah. Sementara dia melihat kenikmatan pada orang lain saja, dia melupakan kenikmatan yang ada pada dirinya. Yasduru al-hasud. Dari situlah muncul sifat hasud dan hikad semuanya. Talibul ilm tidak boleh seperti itu. Ya, diwasiatkan oleh gurunya enggak boleh mempunyai sifat hasud. Biasa saja. Semuanya Allah. Lihat temannya pintar, lihat temannya sudah melampaui dirinya biasa. Allah, kullun Allah. Tidak boleh kita merasa terkalahkan sehingga kita berpikir supaya dia mati, supaya dia tumpul pikirannya. Tidak boleh. Ya, awailihim atau hasud pada orang lain. Fi fadilatin razaqallahu iyyah, tentang sebuah keistimewaan yang Allah karuniakan padanya. Tentu rezeki itu tidak hanya sebatas apa tadi materi dunia. Rubama al-ilm, rubama al-jah, rubama asy-syuja'ah, rubama al-jud. Ya. Kemarin Ustaz sampaikan ya tentang rezeki itu bermacam-macam.
rizki itu berbentuk kesehatan, ya, berbentuk kesehatan. Boleh jadi berbentuk pangkat, ya, boleh jadi berbentuk kekayaan, boleh jadi berbentuk ilmu, ya, boleh jadi berbentuk segalanya kekuasaan, rizki. Di mana kebanyakan orang seperti itu punya banyak kelebihan, punya banyak keistimewaan, biasa-biasa aja, biasa aja. Nah, kayak mana tadi? Bagaimana sikap kita? Kita melihat semuanya adalah ataun, anugerah, karunia. Wa alla yu'jiba bi nafsihi, wa alla yu'jiba bi nafsihi bima hassalahu. Dan dia tidak boleh terharu, ujub. Wa alla yu'jiba bi nafsihi bima hassalahu. Dan dia tidak boleh terharu, tanda petik, ya, takjub dengan apa yang dia dapatkan, dengan apa yang dia dapatkan. Khususnya talibul ilm, maksudnya bagaimana Ustaz? Sudah hafal banyak mutun, sudah hafal banyak mahfuzat, Alfiyah Ibnu Malik hafal, Amriti hafal, Kafrawi hafal, Zubat hafal, ya, semuanya hafal. Di mana? La yu'jib, jangan terharu, biasa saja, jangan sampai takjub. Saya sudah melampaui, sudah banyak hafal, bahkan Al-Quran, hilangkan itu semua. Ya, wasiat seorang guru terhadap muridnya seperti itu, enggak boleh maju. Hilangkan sifat takjubmu pada dirimu. Sudah hafal banyak, sudah banyak hafalannya, ya, sudah banyak ilmunya, hilangkan. Waqad qaddamna idah hadza fi adab asy-syaikh. Waqad qaddamna idah hadza fi adab asy-syaikh. Dan kami telah memaparkan hal tersebut. Dan kami telah memaparkan atau menjelaskan hal tersebut, kata Imam An-Nawawi, fi adab asy-syaikh, tentang etikanya seorang syekh atau guru. Ini sudah dijelaskannya dulu, di mana seorang murid harus mukhlis, ya, punya sifat ikhlas, rasa murni untuk ilmunya karena Allah. Yang kedua, tidak ada sifat riya, yang ingin dilihat, ingin familiar, dikenal orang, tidak usah, ya. Atau lagi hasud, atau lagi ujub, ya, takjub pada dirinya, ya. Hati-hati ini nanti. Ini karena ahwal, berkenaan dengan apa? Kondisi antum ketika pulang, mentang-mentang di suatu kampung hanya antum yang ngomong, hanya antum yang dikatakan santri. Nah, dengan mentang-mentang saya sudah banyak ilmu. Nah, di rumah nggak ada santri, di rumah nggak ada kiai, yang mentang-mentang. Malas. Natul buku tadi dulu. Tinggalkan itu semuanya, sifat takjub, penasaran, ya, tinggalkan. Karena itu bahaya. Itu adalah penyakit di dalam hati, ya. Kalau kita masih penasaran pada diri kita, ya, kita akan sombong, kita akan menganggap remeh orang lain, kita akan menyepelekan semua orang lain, ya. Hilangkan sifat ujub, itu adalah penyakit. Kalau penyakit tersebut tidak dihilangkan, terus, ya, sampai berkerumun, ya, tidak ada obatnya. Illa al-maut, ya, dawa'ul qalb, an-nasiha, obat hati hanya nasihat, ya. Idza fata anhu 3 ayyam, kata ulama, kalau hati sudah 3 hari saja enggak mendapatkan nasihat, enggak mendapatkan apa wejangan, mati. 3 hari saja. Di mana al-qalb? Al-qalb la yusamma al-qalbu qalban litaqallubi. Karena hati kenapa mati, enggak dari nasihat? Ya, hati sedang berubah. Nah, hingga dikatakan hati itu qalbun atau qalban karena dia sedang berubah. Dia taqallab lailan wa nahar, yuqallibullahu laila wa nahar. Artinya apa? Hati manusia selalu berubah. Ya, sekarang kita semangat. Sebentar lagi frustasi, sebentar lagi sedih, sebentar lagi ghadab, marah, sebentar lagi sabar. Hakada al-qalb
qauluhu fi nafyi al-'ujub. Metode cara menghilangkan ujub ayyudzakkiru nafsah. Pertama, dia mengingatkan dirinya. Ya. Al-ujub fi kulli maqam. Jadi dia jangan dikira saya enggak punya apa-apa Ustaz. Enggak mungkin muncul rasa ujub dalam diri saya. Saya enggak hafal Quran, saya enggak hafal apa-apa, saya enggak pernah belajar apa-apa. Rubama seseorang itu dia takjub pada dirinya hanya sekedar memberi, bisa boleh jadi. Rubama boleh jadi seorang itu bisa takjub meskipun dia nggak punya apa-apa, ya. Bisa takjub pada dirinya karena dia suka menolong tetangganya. Boleh jadi suka berinfak, penasaran. Kok bisa ya saya berbuat baik seperti itu? Tetangga saya nggak ada yang seperti saya. Ini sudah syaitan masuk kepada diri. Sudah syaitan merasuki. Jadi ujub itu enggak menempat pada kiai, pada ustaz, pada guru, semua yang terkena. Karena itu sasaran syaitan. Sasaran syaitan. Ya. Gimana kalau syaitan itu sumpahnya? Baik ini mobil kolbi, mana imani, mana syamali, kiri kanan, atas bawah, samping, semuanya saya akan selalu tidur dia. Jadi nggak memandang dia nggak punya apa-apa. Kena sifat ujub kalau nggak belajar. Ya, tidak. Oleh karena itu ulama mengatakan man lam yata'allam asy-syarr, ya, dia yang nggak pernah belajar keburukan. Apa artinya keburukan? Macam-macam, sihir, ya, hasud tadi, haikal, dengki, zalim, namimah, ghibah. Nggak pernah belajar keburukan-keburukan ini, ya qafi, kata Allah, dia nggak pernah mengenal, dia akan jurus. Nggak pernah belajar tentang ghibah, nggak pernah belajar tentang namimah, mendomba haram, nggak pernah belajar tentang hasud tadi, dan kiri pada orang lain haram, ya Pak akan terjerumus. Kenapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Wal muskilah itu, ya, kalau dia tidak tahu dan tidak belajar, al muskilah. Ada jahlun murakkab. Jahlun murakkab wa jahil la ya'rif annahu jahil. Sudah bodoh, enggak paham, enggak berusaha, dia tahu bahwa dirinya enggak tahu. Jahil. Jadi metode pertama, dzikir nafsa, harus mengingatkan dirinya. Mengingatkan tentang apa? Annahu lam yahsul lahu ma husila bihawlihi wa quwwatihi. Annahu la yahsul lahu ma husila bihawlihi wa quwwatihi. Dia ingat, dia berusaha mengingatkan dirinya bahwa dia belum mendapatkan apa-apa, ya. Dia belum mendapatkan apa-apa tentang apa yang dia dapatkan dengan kekuatannya. Paham nggak? Mengingatkan dirinya belum mendapatkan apa-apa tentang apa yang dia dapatkan, ya, dengan usahanya dan kekuatannya. Saya mendapatkan sesuatu, ya, saya mendapatkan sesuatu ini bukan karena kekuatan saya, usaha saya. Seperti itu sudah cukup. Hilang sudah hasilnya. Contohnya bisa di mana? Ini yang paling banyak terjerumus di dalam harta. Mentang-mentang ya, fulan, si anu itu banyak hartanya. Karena banyak hartanya, ya, suka ngasih tetangganya, ya, suka membelanjakan kerabat-kerabatnya. Dia memahami karena dia kerja keras, pembisnis hebat, kerja keras, dia memahami bahwa itu semuanya karena jerih payahnya. Total akan muncul di situ
dia menaruh ranah, menaruh ruang pada hatinya sifat hasud. Kenapa? Dia merasa dia mendapatkan harta, dia merasa dia mendapatkan kekayaan tadi karena jerih payahnya. Kelas. Di situ setan sudah main, ya. Itu dinamakan harta. Begitu juga dengan ilmu. Kita belajar, dapat ilmu ini paham banyak mengetahui tentang permasalahan. Kita memahami, menjawab pertanyaan dari orang, meminta, ya, banyak orang minta fatwa, permasalahan hukum dijawab. Kita memahami, kita bisa menjawab. Saya bisa menjawab karena saya belajar. Salah enggak? Menaruh ruang setan di dalam hati, ya, menaruh ruang setan, memberikan kesempatan setan untuk kita maju. Gimana caranya Ustaz? Malas. Kullu dzalika bihaulillah. Ya. Semua itu karena, ya, karena karunia Allah. Karena kekuatan Allah. Gak boleh kita karena kita menjawab itu karena saya belajar. Boleh juga, boleh cuma, tapi kita menaruh porsi untuk setan. Ya. Setan merasuki hati kita. Kita di situ kita ujub, ya, saya ini hebat, ya, bisa mewadahi, bisa memelanjai, ya, bisa menafkahi, membelanjakan tetangga saya. Hebat, karena saya itu bisnis hebat. Dulu saya berjerih payah ketika memulai bisnis ini, sehingga ketika dia sukses mengatakan hebat sekali. Di situ menarik porsi untuk setan. Dia berani ujub. Jadi metodenya tadzkir nafsak, annama usila la yusallu illa biqaulik. Sudah itu saja. Apa yang kamu dapatkan semuanya itu bukan karena jerih payahmu, tetapi karena itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akhir paragraf wa innama huwa min fadlillah. Hanya saja semuanya itu karena karunia Allah. Lagi-lagi kita memandang, ya, semuanya adalah Allah karunia. Jangan terburu-buru memandang buruk semua hal. Jangan terburu-buru, ya, terkesusu memandang buruk semua hal. Belum tentu, ya, tadi orang kaya, ya, ketika nanti dia bernilai kebaikan. Belum tentu juga orang miskin bernilai kebaikan. Belum tentu orang yang cacat bernilai kebaikan. Semuanya apa? Kita pandang dengan cara apa? Kacamata fadl. Semuanya adalah fadl, karunia Allah, sehingga kita tidak menaruh ranah, menaruh porsi untuk setan. Dia bisa mensakiti, bisa menaruh penyakit terhadap hati kita. Fala yanbaghi an yu'jiba bi syai'in. Fala yanbaghi an yu'jiba bi syai'in. Maka tidak seyogyanya seseorang takjub dengan suatu hal. Tidak seyogyanya seorang takjub dengan suatu hal. Lam yakhtari'hu yang tidak, atau yang bukan, yang tidak punya kepiawaian, kreativitasan, ikhtira, ya, ada al-ikhtira, nanti ada al-ibda, banyak, ya, macam-macam kreativitas, ada al-ikhtira, ada al-ibda. Dalam bahasa Arab itu bermacam-macam. Dia tidak boleh, tidak seyogyanya dia takjub tentang sesuatu yang dia yakhtari'hu, yang tidak punya kepiawaian padanya. Ini berbicara tentang maqam hakikat.
Contoh saja seorang petani, ya, karena rata-rata manusia itu makan banyak jerih petani. Rata-rata manusia entah pejabat, ya entah presiden, semuanya rata-rata makan ya hasil buah tangan petani. Misalkan ada seorang petani handal ya menanam ya padi 100 hektar misalnya. Di mana? Biasanya dari Australia. Dia handal ya mempunyai kepiawaian di dalam cocok tanam ya. Sekali cocok tanam misalkan hanya 1 petak menghasilkan beberapa ton beras, beberapa ton padi. Dia ketika memulainya naruh benih ke dalam tanah, ke dalam tanah, ya menunggu dia tumbuh tunasnya, tumbuh kembangnya, tumbuh daunnya, hingga dia memberikan pupuk. Itu sebuah ikhtiar namanya. Dia punya kepiawaian, kenyataannya di situ. Tetapi pertanyaannya lagi, siapa yang ngasih itu minum? Siapa yang ngasih itu makan padinya? Siapa yang ngasih itu kesuburan padinya? Nah, dia keahliannya cuma cocok tanam, ya, membuka tanah, menanam benih, ngasih pupuk, itu kepiawaiannya. Kalau ditanya lagi siapa memberikan makan padinya, makan akarnya, tunasnya, tidak ada. Semuanya ikhtiar murni, hakikatnya dari Allah. Jadi nggak berdoa kita takjub aja biasa-biasa, biasa-biasa. Nggak perlu takjub. Saya sudah hebat. Saya sudah lulus. Nggak perlu. Biasa-biasa aja. Lihatlah semuanya dengan kaca Allah. Itu semuanya karunia. Jangan sampai kita kasih porsi ya, wadah untuk setan, sehingga setan merusak hati kita, merusak cara berpikir kita. Ini kenyataannya. Bal awda'ahu Allah Ta'ala fi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menitipkan di dalam sesuatu tersebut. Enggak jauh-jauh mikir kita, ya, enggak jauh-jauh mikir. Wa tariquhu fi nabil hasad. Ini sekarang berbeda. Wa tariquhu fi nabil hasad, metode cara menghilangkan hasud. Wa tariquhu fi nabil hasad, metode cara menghilangkan hasud. Ayya'lama anna hikmatallahi ta'ala iqtadar. Ya, iqtadar. Metode cara menghilangkan hasud, ya, seorang murid, seorang pelajar harus paham, harus tahu bahwa hikmah Allah itu, ya, bahwa hikmah Allah itu selalu menghukumi. Iqtadar. Selesai. Bahwa hikmah Allah selalu menghukumi. Iqtadar. Selesai. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ya, karena alam ini yang menciptakan Allah. Alam alladzi khalaqahu Allah, yang menciptakan alam adalah Allah. Yang mengatur alam adalah Allah, ya. Yang menciptakan semua matahari, bintang dan bulan dan seisinya, bahkan manusia, karena Allah. Allah lah yang memberikan nilai-nilai hikmah pada semuanya, sehingga kita nggak boleh istilahnya mencurigai apa yang Allah atur, nggak boleh. Semuanya ada hikmahnya. Kenapa dari matahari dari timur ke barat, kok enggak dari barat ke timur? Semuanya ada hikmahnya. Kenapa bintang-bintang atau bulan atau matahari kok mengelilingi bumi? Kebaliknya, bumi mengelilingi matahari. Kok enggak matahari mengelilingi bumi? Semuanya ada hikmahnya. Kenapa Allah kasih orang miskin? Kenapa Allah kasih orang kaya? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kita enggak boleh curiga. Kenapa Allah kasih saya? Kenapa saya enggak dikirim? Ya, enggak dikirim uang bulanan. Ada hikmahnya. Kenapa saya selalu dikirim? Ada hikmahnya.
hikmah yang Allah berlakukan di situ. Jangan dipandang buruk. Ja'ala hadhihi al-qawli wal iman